Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Kecaman terhadap Miftah Maulana Habibur Rahman, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengalir deras di media sosial. Kendati ada pembelaan dari pimpinan pesantren API yang jadi tuan rumah kegiatan, netizen masih terus merujak Miftah. Netizen itu bahkan membanding-bandingkan dengan Ustadz Abdul Somad, yang juga ketika dalam satu momen dia melakukan tabligh akbar itu juga ada seorang pedagang es. Kelakuannya berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Miftah ini. Bukan hanya Miftah yang jadi sasaran kecaman, tapi seorang pria berpeci hitam yang duduk tepat sebelah kanannya dari Miftah yang tertawa terbahak-bahak ketika Miftah mengolok-olok seorang pedagang es teh, itu juga jadi sasaran perburuan para netizen. Profilnya di-spill, ternyata dia juga seorang pimpinan pesantren. Namun, di balik penghinaan yang dilakukan oleh Miftah, ternyata Allah justru mengangkat derajat si bapak penjual es itu. Penjual es teh maksud saya ya. Seorang ustadz yang punya biro travel perjalanan haji, bahkan kemudian menjanjikan umroh gratis di bulan Ramadan lagi. Masya Allah, ini betul-betul ini ya. Dia memang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para netizen ini juga bergerak cepat mencari tahu dan bahkan sudah ada yang mendatangi rumah si bapak penjual es teh tadi. Hingga pagi ini, tanggal 4 Desember 2024, tagar Miftah itu masih terus bergema. Bahkan itu dia jadi trending topik, merajai trending topik Indonesia. Dan video ketika dia menghina penjual es teh itu makin bertebaran di media sosial. Itu disertai dengan narasi mengecam Miftah dan menilai figur seperti Miftah ini tidak pantas sebagai kiai, apalagi menyandang nama Gus. Ini saya baca juga komentar-komentarnya, Mas Hersu jangan panggil Gus lagi. Saya sepakat sebenarnya di media memang harusnya tidak ada feodalisme itu. Jadi panggilan Gus itu kan nantinya berlaku di kalangan internal NU. Itu penghormatan terhadap putra-putra kiai begitu ya. Tapi ya memang tentu saja putra kiai seperti apa yang harus dihormati. Jadi harusnya memang media itu bersifat egaliter ya, ketika buat judul, buat apa tidak menggunakan nama-nama seperti itu. Saya terima ya kritik dan sarannya dan saya sepakat dengan kritik Anda semua. Nah, coba kita lihat lagi ya videonya itu seperti apa sih kok kemudian orang sampai marah sekali, dan ini kalau ini nyebarnya bukan hanya di X, ini kalau di TikTok itu ampun-ampunan ya. Yang video-video begini betul-betul dihajar habis. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Dadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Bukan hanya Miftah yang jadi sasaran, tapi seorang pria berpeci hitam yang duduk di sampingnya itu juga diburu netizen. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pria itu disebut namanya Kiai Usman Ali, pimpinan Pondok Pesantren API Al-Huda Magelang, Jawa Tengah. Netizen itu kemudian membandingkan perilaku keduanya dengan Ustadz Abdul Somad ketika dia menggelar sebuah tabligh akbar. Dan di situ juga ada seorang penjual es teh, tapi kebetulan ini adalah seorang ibu-ibu. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3.
Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Peristiwa ini ya ketika Miftah itu menyampaikan ceramah itu sesungguhnya sudah terjadi 2 pekan lalu. Tepatnya ini tanggal 20 November 2024 di Pesantren Api Tegalrejo, Magelang. Pimpinan Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Magelang, Kiai Yusuf Hudori itu juga sampai harus membuat klarifikasi melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Benarkah bahwa videonya dipotong-potong dan kemudian itu menyimpang dari konteksnya? Iya betul bahwa itu dipotong ya videonya. Tapi saya sempat menonton utuh kok videonya, itu tidak menyimpang itu dari konteksnya. Ini kan sebelumnya video lengkapnya itu diunggah di channel YouTube Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Namun ini video yang diunggah tanggal 20 November 2024 itu kemarin sore, itu setelah videonya viral, unggahan di channel PCNU itu sudah di take down. Tepatnya sebenarnya bukan di take down, di private itu. Jadi kita nggak bisa nonton lagi gitu ya. Tapi saya kira biasanya netizen kayak gini-gini mereka udah ada yang punya lengkap ya. Dan memang kalau kita melihat keseluruhan dari ceramahnya, khususnya dari Miftah ini, saya nggak heran kalau banyak yang mempertanyakan, orang seperti ini kok bisa ceramahnya bisa didatangi segitu banyak orang begitu ya, dan dipuja-puja oleh para jemaahnya. Ini komentar dari para netizen ini saya kira nggak terlalu salah, karena memang lebih banyak bercandaannya ini ya. Dan oke lah kalau bercandaan mungkin menghibur para jemaahnya, sekali-kali diselingin masuk untuk value tertentu, itu sih bagus ya. Mungkin itu strategi memang di kalangan Nahdliyin seperti itu gitu. Tapi kalau kemudian menghinakan seorang penjual es, saya kira juga nggak tepat gitu ya. Siapa sih penjual es teh ini? Nah, ini memang netizen luar biasa ini. Kemudian ada yang membuat unggahan, sudah ketemu ya alamat saudara kita ini yang dihina oleh Miftah, tunggu update-nya. Ada orang baik yang akan berbagi rezeki kepadanya. Jangan bosan menebar kebaikan. Harta tidak dibawa mati, sedekah menjauhkan azab kubur dan api neraka. Identitas pedagang es teh yang dihina Miftah tersebut namanya Pak Pun atau Pak Dolop. Alamatnya di Gesari, Banyusari, Gerabak, Magelang. Kakak yang baik setuju open donasi, kalau setuju gasken gitu. Jadi ini mereka membuka open donasi. Jadi saya nggak kaget ini kalau mungkin dalam waktu sebentar aja akan terkumpul dana yang cukup besar ini buat Bapak ini, selain kemudian juga janji-janji lain yang ditawarkan kepada si Bapak ini. Ini percaya aja pada janji Allah tuh. Kadang-kadang yang kita merasa mungkin suatu saat kita dihina oleh seseorang, ternyata itu jadi pintu rezeki dan kemudian bisa pintu mengangkat derajat kita. Saya di sana belum sakit gitu. Saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ternyata bukan hanya donasi yang terkumpul ini, ada seorang ustadz yang menawarkan atau menjanjikan dia untuk berangkat umroh seperti saya sebut tadi, dan berangkatnya umrohnya itu di awal Ramadan. Ini unggahan ini di akunnya Bang Onim. Ini seorang relawan Indonesia di Gaza. Dia mengunggah video dengan narasi penjual es teh akan diumrohkan gratis. Bismillah, terima kasih Ustadz Fahru Rozi Ansar. Di situ juga tertulis unggahan, Bismillah, hadiah umroh awal Ramadan untuk Bapak penjual es teh.
mohon diinfo ke nomor admin. Ini Anda bisa lihat di sini sendiri admin media sosialnya dan juga nomor teleponnya. Di situ ada 2 nomor telepon. Silakan kalau Anda kebetulan dekat dengan rumahnya, dekat dengan Pak Pun tadi, Pak Dolop tadi, atau tadi netizen yang sudah datang ke rumahnya Pak Dolop ini menyampaikan kepada Pak Dolop kabar yang baik ini. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana di beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Aduh, apa yang bisa kita ucapkan ya kecuali ucapan syukur, alhamdulillah, kendati para petinggi negara kita seperti Miftah itu memberi contoh yang buruk, tapi ternyata masyarakat kita yang direpresentasikan oleh netizen itu tetap bisa membedakan mana contoh yang baik dan mana contoh yang buruk, mana adab yang baik yang layak ditiru, mana adab yang tidak baik dan tidak pantas ditiru, walaupun itu dilakukan oleh seorang petinggi negara dan seorang yang disebut sebagai mubalih. Insya Allah kalau negeri ini dipimpin orang-orang yang baik dan kemudian pimpinan yang dipilihnya di orang-orang di sekitarnya juga pemimpin-pemimpin yang baik yang menjadi toladan bangsa ini, ya negara ini masih bisa baik kok ya. Jangan putus asa.